berjumpa kembali di channel Soli Supriyadi. Semoga kawan-kawan para YouTuber juga pencinta YouTube dalam kondisi sehat dan terhindar dari COVID-19. Pembelajaran yang sangat asik yang akan kami sampaikan saat ini adalah mengenai jaring-jaring, yaitu jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan bagian keempat, ya. Nah, YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam. Khusus saat ini kami prioritaskan untuk kelas 7, ya. Akan kita belajar bab 1 semester 2. Yang akan kita bahas mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan bagian keempat. Oleh sebab itu, kepada para siswa-siswi SMP yang ingin turut belajar melalui YouTube kami persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Kalau Anda senang, like dan share kepada kawan dan nyalakan loncengnya. Para siswa SMP kelas 7, kalian masih belajar di rumah ya? Yuk kita belajar mengenai jaringan pengangkut. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah jaringan pengangkut. Apa itu jaringan pengangkut? Ya, perlu kalian pelajari. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jadi, peranan jaringan pengangkut atau pembuluh pengangkut, dia berperan atau berfungsi untuk memproses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Ya. Nah, zat-zat yang ada di dalam tumbuhan itu disebar ke seluruh bagian untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Terdiri dari pembuluh pengangkut itu terdiri dari pembuluh silem dan pembuluh plum. Apa itu silem dan plum? Nah, ini yang perlu kalian ketahui dan yuk kita pelajari. Silem adalah pembuluh yang menghantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Jadi, ya, air yang mengandung banyak mineral dan unsur hara itu akan mengalir, ya, akan mengalir melalui pembuluh-pembuluh penghantar dari akar sampai ke daun. Nah, pembuluh-pembuluh pengantar itulah yang dinamakan silem. Sementara plum adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis
dari daun ke seluruh permukaan tumbuh-tumbuhan. Itu plum, ya. Jadi pada waktu daun ya memproses unsur-unsur yang diangkut oleh xilem tadi, ada unsur hara ya, ada air, ada segala macam kebutuhan anggota tubuh itu akan diangkut sampai ke daun, dan pada waktu sudah di daun maka oleh daun diproses ya, diproses atas bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Maka disitulah proses fotosintesis, hasilnya akan diangkut ke seluruh permukaan tubuh tumbuh-tumbuhan. Itu melalui pembuluh plum. Selanjutnya adalah jaringan pelindung. Di dalam tumbuhan terdapat jaringan pelindung yang berperan untuk melindungi akar, batang, dan seluruh bagian-bagian pada tumbuhan. Jaringan ini disebut juga dinamakan epidermis. Ya. Jadi jaringan pelindung ini dinamakan epidermis, begitu ya. Berada di lapisan terluar. Jadi epidermis ini terdapat pada lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Nah, itu adalah pelindung. Nah, jadi bagian terluar dari suatu akar, batang, nah itu adalah dilindungi oleh lapisan pelindung. Itulah yang dinamakan epidermis. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Jadi, jaringan pelindung ini adalah sangat rapat. Untuk menutup seluruh permukaan batang, akar, ya, dan semuanya terlindungi oleh jaringan pelindung. Tidak cuma itu, ya. Ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Perhatikan pada gambar, ya. Nah, ini adalah lapisan, ya, pada daun yang perlu kalian pahami. Di sini ada xilem, ya. Xilem, ada stomata, ada sel penjaga, ada plum, ada kutikula, ada rongga udara, epidermis bawah. Nah, jadi pada daun juga ada sel pelindung. Ada xilem, adalah untuk ya mengatur atau menyalurkan air, hara, dan zat-zat sari makanan, ya. Juga ada plum yang akan mengangkut zat sari makanan hasil dari proses fotosintesis.
Jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air yang disebut kutikula. Jadi, ya, walaupun daun ini melakukan proses fotosintesis, tetapi lapisan terluar dari daun ini memiliki zat pelindung, yaitu bagian atas adalah epidermis atas dan yang bagian bawah adalah epidermis bawah. Peranannya di sini adalah untuk menjaga, ya, atau mencegah air pada tumbuh-tumbuhan terjadi adaptasi, yaitu perubahan pada suatu organisme yang bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Nah, jadi pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami adaptasi, di mana adaptasi itu, ya, untuk melakukan proses perubahan pada suatu organisme. Tujuannya untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, ya, supaya dia tetap bertahan hidup. Alasan dari adanya adaptasi, pertama, yang membuat jaringan hewan sebenarnya lebih mudah beradaptasi daripada jaringan tumbuhan. Kenapa? Karena strukturnya yang tidak memiliki dinding sel, sehingga bisa berubah-ubah bentuk. Struktur ini memberikan fleksibilitas pada jaringan hewan untuk mengubah bentuk sesuai dengan kebutuhan dari tubuh hewan terhadap lingkungannya. Itu yang terjadi pada waktu beradaptasi. Sementara tumbuhan lebih memilih untuk memiliki dinding sel yang memperkuat struktur tubuhnya. Nah, begitu ya. Itu perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, membuat sel-selnya sulit untuk berubah dan beradaptasi secara cepat pada kondisi lingkungan dari suatu tumbuh-tumbuhan. Hal ini tentu biasanya tidak menjadi masalah bagi tumbuhan yang dalam proses hidupnya hanya berada di satu tempat. Itu pada tumbuhan. Tetapi pada hewan kan selalu berpindah-pindah tempat, ya. Nah, itu kelebihan hewan dibandingkan tumbuhan. Dengan cuaca dan iklim yang relatif sama, sehingga tidak ada perubahan cuaca yang mengakibatkan tumbuhan itu harus beradaptasi seperti hewan. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini, ya.
Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Maka dari itu, ya, saya sampaikan kepada kawan-kawan, anak-anak, ya, salam sehat untuk kalian, jaga kesehatan kalian, tetap belajar walaupun di rumah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Terima kasih.